Pagi itu, matahari baru saja muncul, dan jalanan Jakarta mulai sibuk seperti biasa. Seorang pemuda bernama Adit berjalan menuju halte bus, sambil memegang secangkir kopi panas di tangannya. Di tengah langkah cepatnya, Adit memperhatikan sesuatu yang sederhana tapi membuatnya berpikir. Uap kopi yang perlahan naik ke udara. Ia sempat tertegun. Kenapa ya? Uap ini naik, gumamnya. Saat menunggu bus, Adit membuka ponselnya. Ia menemukan bahwa panas membuat molekul air bergerak lebih cepat, berubah menjadi gas, dan karena lebih ringan dari udara sekitarnya, ia naik ke atas. Sebuah proses sederhana, tapi mendalam. Perbedaan suhu bisa menggerakkan zat. Tak lama kemudian, bus datang. Adit naik, memilih duduk di dekat jendela. Di perjalanan, ia melihat deretan gedung pencakar langit yang berdiri gagah menantang langit biru. Ia tersenyum, membayangkan bagaimana mungkin benda setinggi itu bisa bertahan dari angin, hujan, bahkan gempa. Dalam pencariannya, Adit ingat tentang konsep engineering marvels. Bagaimana para insinyur merancang struktur baja fleksibel yang memungkinkan gedung bergoyang saat gempa, tapi tidak roboh. Bahkan ada teknologi, mass damper, pemberat raksasa di dalam gedung yang bergoyang berlawanan arah dengan gempa untuk menstabilkan gedung. Melihat ke bawah, bus melintasi jembatan di atas Sungai Ciliwung. Air berkilau terkena cahaya pagi, mengalir deras di antara beton-beton kota. Adit bertanya dalam hati, kenapa air mengalir ke bawah? Bukan ke samping, apalagi ke atas? Jawabannya kembali ke dasar-dasar fisika sederhana, gravitasi. Segala sesuatu, dari partikel debu kecil sampai sungai raksasa, selalu bergerak ke titik dengan energi potensial lebih rendah, titik yang lebih rendah. Bumi selalu menarik semua benda ke pusatnya. Bus terus melaju, dan Adit melamun, memperhatikan awan-awan putih yang bergulung di langit. Ia berpikir, bagaimana awan itu bisa tetap melayang? Di kelas geografi dulu, gurunya pernah menjelaskan, awan sebenarnya adalah kumpulan tetesan air kecil yang begitu ringan sehingga bisa tetap mengambang di udara. Mereka mengapung karena udara panas di bawahnya menopang mereka, seperti bola yang mengambang di atas aliran udara. Sesampainya di kampus, Adit bertemu sahabatnya, Lina. Hari itu mereka berencana belajar di taman kampus yang rindang. Di perjalanan, Lina menunjuk ke arah langit. Dit, kenapa sih langit warnanya biru? Tanyanya. Adit menjelaskan perlahan, seperti sedang bercerita. Karena cahaya matahari itu putih, terdiri dari banyak warna. Saat masuk ke atmosfer, cahaya biru tersebar lebih banyak oleh molekul udara dibanding warna lain, karena gelombangnya pendek. Jadi kita lebih sering melihat warna biru di langit. Lina mengangguk pelan, matanya berbinar. Mereka lalu berjalan menuju air mancur kecil di tengah taman. Di sana, percikan air menciptakan pelangi kecil. Kenapa ada pelangi kecil gitu? Tanya Lina lagi. Adit tersenyum. Ia mulai terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena tetesan air memecah cahaya matahari, membelokkannya dan memisahkan warnanya menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sama seperti saat kamu melihat pelangi besar setelah hujan. Mereka duduk di bawah pohon besar, sambil membuka buku pelajaran. Tapi Adit malah terus memandangi pohon itu. Berpikir, kenapa ya, daun-daun pohon ini rata-rata berwarna hijau? Ia bercerita lagi ke Lina. Itu karena daun penuh dengan klorofil, pigmen yang paling baik menyerap cahaya merah dan biru dari matahari. Tapi cahaya hijau dipantulkan, makanya mata kita melihat daun sebagai hijau. Waktu berlalu. Matahari bergerak ke barat. Udara terasa sedikit lebih panas. Adit dan Lina berjalan lagi, menuju kantin. Dalam perjalanan, mereka melewati parkiran penuh mobil. Di sana, Adit memperhatikan, ada beberapa mobil berwarna hitam, dan beberapa berwarna putih. Ia menunjuk satu mobil hitam yang diparkir di bawah sinar matahari. Kalau kamu perhatikan, mobil hitam lebih cepat panas dibanding mobil putih, katanya. Lina bertanya, kenapa? Adit menjelaskan,
Karena warna hitam menyerap hampir semua panjang gelombang cahaya matahari, mengubahnya menjadi panas. Sedangkan warna putih memantulkan hampir semua cahaya. Itu sebabnya baju putih lebih nyaman dipakai siang-siang. Mereka melanjutkan obrolan soal panas dan energi sampai tiba di kantin. Di sana, sambil menunggu pesanan, mereka memperhatikan es teh di meja sebelah yang mulai mencair. "Kenapa ya es bisa mencair walaupun gak disentuh?" tanya Lina sambil iseng. Adit berpikir sejenak lalu berkata, "Karena es terus menerima energi panas dari udara sekitarnya. Energi itu menyebabkan molekul-molekul air di dalam es bergerak lebih cepat, akhirnya berubah dari padat ke cair." Hari itu, tanpa sadar, mereka menghabiskan berjam-jam hanya dengan membicarakan hal-hal sederhana di sekeliling mereka. Uap, gravitasi, cahaya, warna, panas, air. Dan yang lebih penting, mereka sadar, setiap benda di dunia ini menyimpan jawaban, kalau kita mau bertanya. Dalam perjalanan pulang, Adit berdiri di halte bus, memperhatikan bulan yang mulai muncul di langit sore. Ia berpikir lagi, kenapa bulan bisa terlihat dari bumi, dan kenapa bentuknya kadang bulat penuh, kadang hanya sabit? Ia membuka buku catatannya dan menulis. Karena posisi bumi, bulan, dan matahari berubah. Saat bulan di antara bumi dan matahari, kita tidak melihatnya. Itu fase bulan baru. Saat posisi bulan di samping bumi, kita melihat separuhnya terang. Itu bulan setengah. Dan saat bumi ada di antara bulan dan matahari, kita melihat bulan penuh bersinar. Tiba-tiba Adi tersenyum kecil. Ia merasa dunia ini sangat besar dan penuh misteri, tapi bukan sesuatu yang menakutkan. Justru, dunia ini seperti buku tebal yang menunggu dibaca perlahan-lahan. Setiap percikan air, setiap tiupan angin, setiap pancaran cahaya, semua itu punya cerita. Cerita tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi, tentang sejarah. Dan Adit tahu, selama ia terus bertanya dan mencari tahu, ia tidak akan pernah benar-benar berjalan sendirian. Karena ilmu pengetahuan akan selalu menemani langkahnya, di setiap hari, di setiap detik. Bagi Adit, hari itu bukan sekadar hari biasa. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan tanpa akhir. Perjalanan mencari tahu kenapa dunia ini bekerja seperti apa adanya.